Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Padang akan membahas mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada kali ini kami akan membahas topik 2 yaitu demonstrasi kontekstual. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Rombel 2 kelompok 3 yang beranggotakan 1 Mega Indriani dengan NIM 233010026, Nadia Adli dengan NIM 233010028, Noveza Zulni dengan NIM 233010030, Novira Amir dengan NIM 233010032, Nurul Aliyah dengan NIM 233010034, dan Nurul Fadilah dengan NIM 233010036. Pada kali ini kami akan menjabarkan lembar kerja 2.4 dengan pertanyaan yang pertama yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar yang pernah Anda ikuti. Lalu yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yang keempat yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Untuk itu, 4 pertanyaan ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional yaitu guru harus mampu menjaga sikap, emosi, dan memiliki kesabaran yang lebih. Dalam hal sosial emosional, tentu seorang guru harus mampu membangun hubungan sosial yang baik antara guru dan peserta didik, yang mana peserta didik itu juga beragam. Jadi, guru harus mampu mengenali dan memahami emosi peserta didiknya. Selanjutnya, guru juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, yakni menanamkan nilai kepedulian, tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen untuk belajar dapat berkembang sehingga membuat peserta didik merasa aman dan nyaman ketika belajar. Selanjutnya, guru mampu mengembangkan kelas yang aman dan nyaman agar dapat membentuk dan memelihara hubungan saling mendukung yang berfungsi sebagai penyangga terhadap pengembangan masalah-masalah sosial, emosional, fisik, dan akademik. Lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat peserta didik dapat mengekspresikan diri. Tantangan bagi guru selanjutnya yaitu seorang guru juga tidak hanya menjaga kewibawaan di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Jadi, apapun yang diajarkan guru kepada peserta didik dapat diamati dan ditiru oleh peserta didik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Untuk poin kedua yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jadi di sini saya mengambil kasus yang berkaitan dengan mengamati proses belajar mengajar yang pernah saya ikuti, yaitu guru kesulitan menangani peserta didik yang nakal, sehingga dikatakan guru tidak mampu mencari solusi pemecahan masalahnya. Guru tidak menerapkan sistem Among dalam menjalin hubungan sosial dengan peserta didik dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, guru kurang memiliki kesabaran dalam membimbing peserta didik sehingga sering membentak peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya untuk poin ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Baik, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, serta sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas sekolah yang ada di lingkungan sekolah agar terciptanya budaya positif, terutama pada pembentukan karakter peserta didik,
melalui kebiasaan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ditambah pula pada kurikulum Merdeka, sudah ada program P5 yang wajib dilaksanakan pada setiap semester. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter pelajar profil Pancasila. Selanjutnya, adapun tantangan bagi sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yaitu menanamkan budaya literasi di sekolah, sering mengadakan workshop atau seminar kepada peserta didik dan juga orang tua dalam menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, menyertakan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru, menjalin kerjasama baik dengan orang tua peserta didik untuk selalu mengajarkan budaya positif sosial emosional kepada peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakter peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena peserta didik memiliki kecerdasan atau kepekaan sosial emosional yang tinggi. Nah, ini akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Namun, ada juga peserta didik yang sosial emosionalnya kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kesabaran yang lebih oleh guru dan juga diperlukan teknik atau pendekatan khusus untuk melatih kepekaan sosial emosionalnya secara rutin dan terus-menerus. Setelah membahas lembar kerja 2.4, lalu kita akan lanjut pada lembar kerja 2.5. Ada 4 pertanyaan pada lembar kerja ini. Yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi. Yang kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Lalu yang ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti Dead Poetry Society atau Sekolah Rimba. Lalu yang keempat, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? 4 ini akan dijawab oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah menonton film Laskar Pelangi, kelompok kami mencatat beberapa hal penting yang kami dapatkan, yaitu bahwa Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kegigihan untuk menimba ilmu dan mengubah sejarah hidupnya sehingga mereka bangkit dan semangat untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Hal yang bisa dipelajari dari film Laskar Pelangi yaitu kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Keadaan yang sulit bukan penghalang dalam menuntut ilmu, dan pendidikan merupakan wadah untuk memperoleh pengalaman baru. Lalu, sosok Bu Muslimah yang berperan menjadi seorang guru digambarkan sebagai guru yang tulus dan sederhana saat mengajar siswa-siswinya. Tokoh guru tersebut cocok dijadikan contoh dengan ketulusan mendidik siswa-siswinya dan mampu menjadi agen perubahan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kelompok kami menonton 2 alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama yaitu film Dead Poet Society. Nah, pada film ini mengisahkan tentang sosok guru bahasa Inggris di sekolah khusus laki-laki yang menginspirasi siswanya melalui keindahan karya sastra puisi. Film ini menyoroti tentang kebebasan, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan ide maupun keinginan. Dalam film ini, pendidikan dimaknai sebagai material semata dan status sosial. Padahal, pendidikan itu belajar untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah film Sekolah Rimba. Pada film ini mengisahkan tentang sosok Butet Manurung yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar suku anak dalam di wilayah Jambi. Sosok Butet Manurung merupakan guru yang mampu menjadi agen perubahan. Ada hal yang dapat dipelajari dari film yang telah kami tonton. Yang pertama yaitu film Dead Poet Society. Hal yang dapat dipelajari dari film ini yaitu sosok John Keating yang mengajarkan suatu hal untuk menemukan kebebasan dalam diri setiap siswanya.
Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berpikir, untuk menentukan pilihan hidupnya, melihat sudut pandang orang yang berbeda, berani mengambil keputusan, dan bisa mendengarkan suara hati mereka sendiri. Dalam film ini juga diajarkan bahwa semua hal yang dilakukan harus seimbang dan sesuai dengan porsinya. Film ini tentunya berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, karena dalam film ini sosok guru tersebut melakukan komunikasi dengan tokoh lain, yaitu siswa-siswanya. Dalam proses pembelajaran juga tentunya terdapat pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba yaitu mengenai kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Film ini mengandung nilai sosial yang penting terkait memperjuangkan hak-hak adat. Melalui sosok Butet Manurung, film ini mengisahkan tentang kesetaraan bahwa masyarakat adat berhak menerima hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Film ini tentunya berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, karena dalam film ini, sosok Butet Manurung melakukan komunikasi dengan tokoh suku anak dalam. Dalam proses pembelajaran juga tentunya Baiklah, terdapat sekian pembelajaran penjelasan sosial lembar kerja emosional. 2.4 dan lembar kerja 2.5 oleh kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.